Selamat pagi pemirsa. Vonis bebas terdakwa Gregorius Ronald Tanur sudah mencederai pemenuhan hak atas keadilan korban Dini Sera Afrianti beserta dengan keluarganya. Dini diduga tewas setelah dilindas mobil dan dianiaya Ronald, putra anggota nonaktif DPR RI Edward Tanur, di awal Oktober 2023. Namun majelis hakim menganggap Ronald tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah membunuh maupun menganiaya Dini. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di seri ini Rabu 31 Juli 2024 dengan tema Hadirkan Keadilan untuk Dini bersama saya Leonard Samosir. Dan Anda semua para pemirsa juga bisa ikut menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelepon nomor telepon 021 583 99 100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group Gaudensius Suardi. Bang Gauden, selamat pagi. Selamat pagi, Leon. Sehat-sehat, Bang? Harus sehat ya. Harus sehat ya. Karena mungkin ada yang mulai agak sakit ya dalam penegakan keadilan mungkin. Udah sakit sih. Sudah sakit. Sebelum kita bahas editorial itu pemirsa dan Bang Gauden, kita lihat dulu ada beberapa berita yang diperhatikan Media Indonesia untuk hari ini. Anda bisa lihat di harian Anda. Ini yang pertama adalah headline di Media Indonesia. Belanja kesehatan rentan terusik. Ini kalau melihat keterangan berita ini adalah terkait dengan program makan bergizi gratis. Maksudnya belanja kesehatan yang mana, lalu kenapa rentan terusik, Bang Gauden? Ya, program makan bergizi ya. Iya. Bergizi gratis lah kan. Nah, itu dimasukkan ke dalam program di Kementerian Kesehatan. Itu artinya menambah pos baru di Kementerian Kesehatan. Yang dikhawatirkan itu keberadaan pos baru itu, program makan bergizi gratis itu justru meniadakan program-program lainnya, terutama subsidi yang terkait dengan kesehatan, juga terkait dengan stunting, gitu ya, pemberantasan stunting. Jangan pula menganggap seakan-akan program makan bergizi gratis ini bagian dari upaya untuk memberantas stunting di Indonesia, karena tidak ada hubungannya. Stunting itu kan berhubungan dengan 1000 hari pertama ibu mengandung gitu kan. Sampai kira-kira sekitar 3 tahun lah ya anaknya begitu ya. Ya betul sekali lah. Karena itu diharapkan dengan masuknya program makan bergizi gratis ini tidak mengganggu program-program yang sudah ada di dalam kesehatan, Kementerian Kesehatan, sekalipun Menteri Kesehatannya sendiri menjamin bahwa tidak ada yang terganggu. Tapi kan program ini kan tahun depan, menterinya menteri sekarang gitu kan. Jadi kita tunggulah tahun depan seperti apa modelnya. Tapi ini bukan ditempatkan di pos kesehatan kan? Bukan ya? Di pos kesehatan. Di pos kesehatan? Ya, di Kementerian Kesehatan. Selama ini kan kita berpikir karena terkait dengan anak sekolah masuk di pos di Kementerian Pendidikan gitu kan. Ternyata sekarang ditempatkan di Kementerian Kesehatan. 71 triliun itu? Ya betul. Oh begitu. Jadi memang sudah masuk ke pos anggaran pos Kementerian Kesehatan, tapi tidak akan mengganggu anggaran kesehatan yang lain, kata Menteri Kesehatan yang sekarang. Kata Menteri Kesehatan yang sekarang, tidak tahu Menteri Kesehatan yang akan datang kan. Dan juga kan Menteri Kesehatan tergantung Menteri Keuangannya nanti, seperti apa anggarannya kan. Ya betul sekali. Oke, kita harap apa yang memang dilakukan ini benar-benar tidak juga mengurangi usaha-usaha untuk meningkatkan kesehatan di Kementerian Kesehatan. Maaf, kita langsung ke berita selanjutnya di halaman 2, pemirsa. Ini terkait dengan konsesi tambang ya, Bang Gauden ya. Megawati sindir bagi-bagi tambang. Ini setelah NU kemudian Muhammadiyah, kata Menteri Investasi masih ada 3-4 organisasi keagamaan lain yang kelihatannya akan mengusahakan juga. Bagaimana, Bang? Ya, Megawati mengingatkan jangan pula fokus bangsa ini fokus kepada bagi-bagi tambang kepada ormas keagamaan, melupakan hal penting. Yang paling penting menurut Megawati itu adalah ketahanan pangan. Kita tahu bahwa bangsa Indonesia negara agraris, tetapi terkait kebutuhan pokoknya itu lebih banyak diimpor gitu kan. Iya, tahun lalu 3,5 juta. Daripada ribut-ribut soal tambang, lebih baik energi bangsa ini difokuskan untuk mengatasi persoalan ketahanan pangan itu. Saya kira
usulan atau ajakan Megawati ini patut diperhatikan oleh pemerintah sekarang ya, sehingga tidak perlulah kita berbicara tentang tambang yang mana tambang itu hanya menyejahterakan sekelompok orang, bukan menyejahterakan rakyat sesuai ketentuan di dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 gitu kan. Iya. Kalau kita melihat berarti memang peringatan dari Megawati ini harusnya sih diperhatikan ya Bang Gaudens ya. Atau ini hanya karena ada motif-motif lain, kan ada yang bilang gara-gara nggak kebagian aja nih, katanya begitu Bang. Ada juga yang mengatakan Megawati terlambat mengatakan ini. Setelah dua ormas keagamaan terbesar di Indonesia sudah menerima tambang itu, kenapa nggak dari awal-awal aja gitu? Diingatkan dari awal. Diingatkan dari awal gitu kan? Ya mungkin kan tadinya mengira tidak akan menerima Bang, mungkin begitu ya, saya mencoba menyelami saja. Atau mungkin orang menganggap Megawati bisa menyampaikan langsung kepada Presiden Jokowi, karena orang masih menganggap Presiden Jokowi itu bagian dari PDIP kan. Memang masih kan? Mestinya sih. Masih ya? Oke, kita harap apa yang disampaikan oleh Megawati Soekarno Putri benar-benar diperhatikan oleh semua pihak, mungkin khususnya bagi pemerintah, baik yang sekarang maupun yang akan datang, karena betul kalau beras masih harus impor, tahun lalu 3,5 juta ton ya Bang Gaudens. Iya betul sekali loh. Itu bahaya juga sih ketimbang kemudian mengusahakan tambang. Baik, kita tinggalkan berita itu, kita ke berita selanjutnya di halaman 3 di kolom Pilkada. KPU, Bawaslu, dan DKPP harus jaga netralitas. Saya sih biasa-biasa saja dengar berita ini Bang Gaudens, karena kan dari kapan tahu juga ini yang harus terjadi. Tapi dalam perjalanan kita tahu kan netralitasnya menjadi pertanyaan besar. Bagaimana Bang? Ya, mestinya sih lembaga penyelenggara pemilu, di dalamnya itu ada KPU, ada Bawaslu, ada Dewan Kehormatan penyelenggara pemilu, tegak lurus pada aturan perundang-undangan yang ada gitu. Tegak lurus itu artinya di dalam aturan terkait dengan hajat demokrasi yang besar nanti ini, yaitu pilkada, mestinya KPU dari pusat sampai daerah itu tidak menunjukkan keberpihakan, sama seperti kesan yang muncul pada saat pemilu legislatif dan pemilu presiden kali lalu gitu. Nah, kesan ini yang harus dihindari, karena itu dari awal diingatkan oleh seluruh komponen bangsa agar lembaga penyelenggara pemilu ini janganlah bermain-main. Cukuplah pengalaman Pilpres dan pemilu legislatif itu sebagai kenangan buruk yang tidak perlu diulang di dalam pilkada yang akan datang. Ini tantangan besar ya Bang Gaudens kalau menurut saya, karena orang-orangnya kan tetap sama ya. Ketua KPU-nya iyalah baru berganti, tapi ketua Bawaslu-nya sama, semuanya yang lain sama. Bagaimana kita berharap bahwa mereka bisa berperilaku berbeda Bang? Ya mudah-mudahan yang paling dominan itu kan KPU ya. KPU dengan ketua baru, setelah ketua lama itu bermasalah secara susila, etik dan moral gitu, diharapkan ya lebih bagus lah ke depannya. Jangan seperti keledai yang jatuh pada lubang yang sama gitu. Pasti tidak Bang, karena kan bukan keledai gitu ya. Yang jatuh kan keledai. Itu kan bukan. Oke, kita harap apa yang dituliskan di sini benar-benar terjadi. Jangan kemudian hanya sekedar tulisan, praktek di lapangannya berbeda. Kita ke editorial pemirsa, pada pagi ini menyoroti kasus almarhumah Dini Sera Afrianti. Hadirkan keadilan untuk Dini. Saya berpikir begini Bang Gaudens, kalau dalam putusan bebas itu kan itu adalah putusan hakim yang selama ini selalu kita katakan hakim itu dalam memutus adalah merdeka, tidak terpengaruh apapun. Lalu ketika keluarga korban datang ke DPR, anggota DPR langsung rame-rame berkata periksa semua hakim segala macam. Yang benar itu seperti itukah atau memang seperti apa? Ya, ada asas hukum yang mestinya ditaati oleh segenap warga negara ya. Asas itu mengatakan apa yang diputuskan hakim itu harus dianggap benar dan mesti dilaksanakan. Itu artinya putusan di Pengadilan Negeri Surabaya itu harus dianggap benar sampai ada putusan lain yang mengatakan lain seperti yang diputuskan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita berbicara tentang kemerdekaan hakim. Hakim di dalam memutuskan itu minimal itu berdasarkan dua alat bukti dan keyakinan hakim.
Tetapi kita juga tahu bahwa hakim itu manusia dan ketika dia memutuskan suatu perkara, dia tidak berada di dalam ruang hampa gitu ya, tanpa ada pengaruh. Nah, karena dia hak manusia dan juga bisa dipengaruhi, dugaan pengaruh itulah yang bisa diajukan ke Badan Pengawas Mahkamah Agung dan juga Komisi Yudisial. Kalau ada hengki-pengki apa segala macam itu bisa diadukan ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Tetapi terkait dengan substansi putusan ada jalur yang mesti ditempuh. Jalur itu hanya ada satu saat ini yang bisa dilakukan, mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Kasasi karena yang diputus bebas ya? Ya, itu biasanya artinya kan banding. Putusan pengadilan negeri itu belum inkrah, tetapi harus dianggap benar dan harus dilaksanakan. Karena harus dilaksanakan, terdakwanya dibebaskan dari tahanan itu. Ini memang menjadi kasus kesekian kali lagi bagaimana kita mempertanyakan lembaga peradilan. Kan sering sekali Bang, di kasus yang berbeda, misalnya korupsi, kerjanya sudah bagus sampai di pengadilan, hukumannya luar biasa ringan begitu. Ini menjadi pertanyaan lagi, apakah memang Indonesia ini masih negara hukum dan apakah memang keadilan masih ada untuk seluruh warga negaranya? Kita akan bahas itu Bang Godes. Pemirsa, adalah editorial Media Indonesia untuk hari ini, Rabu 31 Juli 2024. Hadirkan keadilan untuk Dini. Hadirkan keadilan untuk Dini. Vonis bebas terdakwa Gregorius Ronald Tanur telah mencederai pemenuhan hak atas keadilan korban Dini Sera Afrianti beserta keluarga. Dini diduga tewas setelah dilindas mobil dan dianiaya oleh Ronald, putra anggota nonaktif DPR RI Edward Tanur, awal Oktober 2023. Di Pengadilan Negeri Surabaya, Jaksa Penuntut Umum atau JPU sudah menyajikan rangkaian perlakuan terdakwa, potongan CCTV, dan hasil visum et repertum. Semuanya menunjukkan adanya luka pada hati akibat benda tumpul dan bekas lindasan pada ban mobil terdakwa. Namun majelis hakim yang diketuai Erin Tuah Damanik punya keyakinan berbeda. Erin Tuah beserta dua hakim anggota, Mangapul dan Heru Hanindyo, menganggap Ronald tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah membunuh maupun menganiaya Dini. Kematian Dini bukan karena luka dalam pada hatinya, tetapi karena ada penyakit lain disebabkan minum-minuman beralkohol saat karaoke sehingga mengakibatkan meninggalnya Dini, ujar Ketua Majelis Hakim Erin Tuah Damanik dalam sidang putusan 24 Juli lalu. Tidak hanya mengabaikan fakta-fakta yang tersaji di muka persidangan, ketiga hakim juga mengesampingkan mens rea, niat jahat dari Ronald terkait dengan tewasnya Dini yang didahului dengan actus reus atau unsur tindakan berupa melindas dan menampar korban. Dakwaan berlapis berupa pembunuhan dan penganiayaan yang diajukan JPU tidak ada satupun yang dikabulkan. Padahal menampar dan memukul sudah menjadi bagian dari penganiayaan sehingga Korps Adiaksa sangat percaya diri untuk menuntut terdakwa dengan hukuman 12 tahun penjara. Berbagai kejanggalan yang terjadi atas putusan bebas Ronald memecut keriuhan di publik. Ratusan orang yang tergabung dalam kelompok masyarakat Aliansi Madura Indonesia menggelar aksi di depan gedung PN Surabaya di Jalan Arjuno, Surabaya, Jawa Timur kemarin. Dalam orasinya, mereka mengatakan orang mencuri ayam saja bisa dipenjara 4 tahun, apalagi sampai menghilangkan nyawa seseorang. Massa mempertanyakan kenapa hal itu tidak menjadi pertimbangan para hakim yang menangani perkara Dini. Sehari sebelumnya, para wakil rakyat yang duduk di Senayan, Jakarta juga mengkritisi putusan Majelis Hakim PN Surabaya. Komisi 3 DPR RI mendesak agar Erin Tuah, Mangapul, dan Heru yang menjatuhkan vonis bebas terhadap Ronald untuk diperiksa. Pemeriksaan itu untuk mengusut dugaan hakim bermain dalam putusan kasus dugaan penganiayaan oleh Ronald yang menyebabkan kematian Dini. Pernyataan keras dari Komisi 3 itu disampaikan setelah menerima audiensi keluarga Dini.
Agar pemeriksaan terhadap Erin Tuah dan kawan-kawan bisa dijalankan, Komisi 3 akan terlebih dahulu memanggil Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial untuk menindaklanjuti perkara vonis janggal terhadap Ronald. Publik mengapresiasi langkah tegas DPR. MA dan KY jangan tinggal diam atas aroma permainan hukum. Profesi hakim sangatlah terhormat, luhur, dan mendapat label Oficum Nobile. Jangan sampai profesi nan mulia tercemari oleh ulah oknum yang gemar mempermainkan hukum. Ketika hukum sudah dipermainkan oleh mereka yang dijuluki wakil Tuhan di muka bumi, itu akan meruntuhkan wibawa lembaga peradilan di mata para pencari keadilan. Publik tentu tidak ingin situasi itu menimpa lembaga peradilan selaku benteng terakhir dari penegakan hukum. Lebih dari itu, kematian dini jangan sampai sia-sia. Ia harus menjadi simbol perlawanan bagi manusia-manusia keji yang gemar menganiaya perempuan. Total pelaporan kasus kekerasan perempuan dalam 8 tahun terakhir yang tercatat di Komnas Perempuan ialah 3.263.585 laporan. Angka tersebut bisa dikurangi asalkan semua pihak termasuk lembaga peradilan mau ikut ambil bagian. Jangan tutup mata terhadap perkara kekerasan berujung maut yang barang bukti serta kesaksiannya sudah begitu terang benderang disajikan di pengadilan. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda terkait editorial pagi ini. Pemirsa, untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dan kita akan bertanya dulu Bang Oden sebelum kita lanjutkan diskusi kita. Kita sudah tersambung lewat saluran telepon dengan pakar hukum pidana Heri Firmansyah. Pak Heri, selamat pagi. Pak Heri, selamat pagi. Oh ya. Selamat pagi, Bang. Ya, Pak Heri, kalau kita lihat kembali lagi ya untuk kesekian kalinya pertanyaan soal pengambilan keputusan terhadap kasus dalam hal ini tewasnya Dini Sera Afrianti. Ketika jaksa menuntut 12 tahun penjara Ronald Tanur, tapi kemudian Hakim Pengadilan Negeri Surabaya memutus bebas. Kalau kita lihat jaksa sudah mengajukan kasasi. Kalau Anda lihat sebetulnya apa yang kira-kira melatar belakangi pengambilan keputusan hakim itu, Pak Heri? Ya, memang sih kalau kita bicara putusan, tidak haram hukumnya ada putusan bebas ya, Bang. Tapi yang menjadi aneh ini kan ketika fakta-fakta hukum itu kemudian seakan-akan diabaikan dan dikecilkan ya, karena ada visum et repertum. Karena kalau bicara tentang terjadinya kematian seseorang dalam satu perbuatan pidana kan berarti kita melihat kausalitasnya kan, mengapa kemudian matinya orang ini kan, itu yang kemudian jadi tindak pidana. Nah ini kan agak bersoal juga, apakah di penyidikannya nggak benar, apakah di penuntutannya nggak maksimal sampai putusannya berbunyi begini, atau malah nggak benar malah di putusannya. Karena banyak fakta-fakta yang seperti visum et repertum itu tidak dipertimbangkan. Ini kan berarti dibuat fakta baru kan, yang diyakini fakta baru yang lain. Ini kan sungguh mengganggu sekali cara berpikir logika hukumnya itu seperti apa gitu. Karena kalau kita bicara putusan tentu kita akan melihat pertimbangan hukum hakim. Nah, kalau nggak salah mencatat pertimbangan hukum hakim sampai mengakibatkan dibebas bahwa kematian korban ini bukan karena pembunuhan. Padahal di situ ada CCTV, ada saksi, ada visum. Sekali lagi, bukan hanya satu alat bukti. Ini bukan kejahatan atau tindak pidana yang minim bukti. Seperti kasus misalnya Peggy Setiawan lah, atau kasus Vina dan lain sebagainya itu kan, itu masih perdebatan lah. Karena tidak ada scientific crime investigation saat ini. Semua sudah ada begitu. Apa bunyi putusannya malah jauh berbeda. Ini yang mengganggu nilai rasa keadilan juga menurut saya. Ya. Jadi logika hukumnya nggak masuk begitu ya ketika memang ada bukti-bukti yang menguatkan bahwa terdakwa Ronald Tanur setidak-tidaknya menganiaya ya, kalaupun misalnya menyebabkan kematian itu masih diperdebatkan. Ketika dituntut 12 tahun kok bebas diputus begitu ya Pak Heri ya? Betul Bang, ini kan berarti fakta-fakta persidangannya
nilainya nol sama sekali. Apakah Oke. saksi yang melihat Ya. yang diajukan oleh jaksa kemudian juga tidak dianggap sebagai ada nilai keterangan yang benar? Apakah mereka Baik. merekayasa cerita itu? Ini kan jadi Ya. karena putusannya sangat ekstrim, Bang. Kecuali tadi masih ada rentang katakanlah 0 Ya. sampai 12 tadi mungkin Oke. di antara itu ya. Tapi ketika Baik. ini bebas, ya, berarti semuanya diabaikan menurut saya. Iya. Pak Heri, Mahkamah Agung mengatakan bahwa putusan bebas itu belum berkekuatan hukum tetap atau inkrah karena masih ada proses hukum di MA setelah jaksa mengajukan kasasi atas putusan itu. Kalau kita melihat apakah ini serta-merta mungkin akan membalikkan putusan karena tekanan masyarakat begitu termasuk anggota DPR, atau kira-kira akan seperti apa nih jalannya persidangan? Karena kan kita tahu juga lembaga peradilan harusnya independen ya, merdeka hakim dalam memutus perkara. Bagaimana Pak Heri? Ya, inilah kadang kesalahan berpikir menurut saya koreksi yang harus dilakukan sesegera mungkin ya. Jangan berpikir bahwa oh nanti juga bisa dikoreksi di pengadilan tingkat atasnya kok. Selama ini belum final and binding, dia punya upaya hukum kok. Tapi sudah mencederai keadilan baik itu korban atau ke depan ke pelaku misalnya. Kalau cara berpikirnya begini ya, menurut saya. Oh nanti bisa dikoreksi karena ini judek faksi, ini judek juris. Ini akan melihat penerapan hukumnya. Tapi dia nggak berpikir rasanya jadi orang yang entah itu posisi sebagai korban atau pelaku yang mendambakan keadilan tadi. Menurut saya nggak terlalu sepakat ya dengan hal-hal semacam ini. Butuh koreksi itu ketika memang tipis, Bang, antara fakta hukum tadi dengan kemudian dalil-dalil yang disampaikan itu oleh para pihak itu memang tipis-tipis begitu menurut saya. Saya pernah menemukan itu dalam beberapa persidangan. Tapi kalau ini kan saya rasa sudah telak sekali gitu ya. Ada saksi, ada alat bukti pendukung lain yang tidak terbantahkan lah menurut saya absolut. Ini kemudian diganggu lagi dengan pernyataan yang ya ini jadi kayak kuasa hukumnya pihak lawan walaupun kita belum bisa menghakimi bahwa ini putusan benar atau salah. Tapi kalau kita melihat dari fakta itu saja menurut saya sangat dominan sekali begitu untuk dari perbuatan pidana. Gitu. Pak Heri, kalau nanti ini kan Badan Pengawas MA sudah menelaah ya ada atau tidak pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim. Komisi Yudisial itu juga sudah mendalami dengan menerjunkan tim investigasi. Kalau misalnya tidak ditemukan ada pelanggaran kode etik, kalau misalnya hakim itu memang tidak menerima suap misalnya seperti yang dituduhkan selama ini, kalau itu semua tidak ada, apa yang akan terjadi Pak Heri? Ya memang untuk kita tidak berprasangka buruk ya Bang. Kita bicara dalam kasus yang lebih besar. Memang perlu intinya adalah pengawasan melekat kepada para hakim ya, terutama ya pada setiap jenjang lah menurut saya karena bagaimanapun ini adalah pintu terakhir, upaya terakhir untuk menemukan atau menciptakan keadilan sendiri dan kadang itu yang kadang memang banyak gangguannya juga walaupun saya nggak mengatakan hanya di persidangan ya di penuntutan, di penyidikan punya potensi yang sama. Di dalam hal ini memang pengawasan itu menurut saya lebih menekankan pada preventifnya. Jangan ketika represif bikin katakanlah tindakan-tindakan semacam ini yang kadang pun tidak memberikan hasil yang maksimal kan. Rekomendasinya apa? Apalagi kalau sampai ekstrim dari Bang Neo katakan nggak ditemukan tuh adanya pelanggaran etika terhadap hakimnya. Terus mau diapakan kasus ini? Ini kan harusnya jadi diskursus yang menarik yang harusnya dijelaskan secara terang benderang. Jangan sampai selesainya hanya di internal, selesainya kayak mohon maaf jeruk makan jeruk aja kan, kelar hanya di situ. Itu yang tidak diharapkan oleh masyarakat. Ini kan agar tidak terjadi lagi putusan-putusan semacam ini yang membingungkan logika hukum kita semua gitu. Kita harap ada kejelasan sejelas-jelasnya dan keadilan bisa ditegakkan tetap di Republik ini, khususnya untuk kasus Dini. Terima kasih Pakar Hukum Pidana Heri Firmansyah sudah menyerahkan kami. Selamat pagi Pak Heri. Ya, selamat pagi. Kita kan harus mengikuti proses hukum Bang. Kalau kemudian seperti yang tadi saya tanyakan ke Pak Heri, Komisi Yudisial, Badan Pengawas MA, memeriksa hakim, memeriksa semua cara mengambil keputusannya, dan kemudian tidak ditemukan seperti yang diduga banyak orang. Oh itu disuap, oh ini ada pengabaian kepada fakta-fakta hukum di persidangan. Bagaimana nasib kasus ini? Ya,
kita juga harus paham ya tentang mekanisme pengawasan. Pengawasan oleh Mahkamah Agung maupun Komisi Yudisial sama sekali tidak memasuki wilayah putusan. Yang diawas itu perilaku. Sama lah kira-kira putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 itu kan. Walaupun ditemukan kemudian pelanggaran kode etik berat, putusannya tetap berlaku gitu. Kira-kira seperti itu. Agak susah sih, saya memahaminya agak susah sebetulnya. Itu analoginya. Tetapi kita harus kembali kepada tujuan penegakan hukum itu ya. Penegakan hukum itu untuk menghadirkan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Kepastian sudah ada, hakim sudah memutuskan bebas, dan terdakwa sudah dibebaskan. Tetapi rasa keadilan itu di mana-mana sekarang itu rakyat itu berteriak, bahkan demo di foto di media Indonesia hari ini itu jelas sekali bagaimana luapan kekecewaan masyarakat dengan membakar ban gitu ya. Dan ini tidak hanya di satu tempat. Orang tua maupun kuasa hukum keluarga dari korban juga mendatangi Komisi 3 DPR. Dan di Komisi 3 itu kalau kita mendengar pernyataan para politisi bagaimana hakim itu dituduh macam-macam itu kan. Nah, untuk menghindari itu supaya ada rasa keadilan masyarakat, memang tadi saya katakan substansinya itu menempuh jalur kasasi. Tetapi di luar itu, karena hakim juga manusia bisa juga dipengaruhi oleh apa-apa, apalagi terdakwa itu anak seorang anggota DPR gitu kan. Mestinya secara paralel Komisi Yudisial dan Badan Pengawas Mahkamah Agung itu berjalan secara serta-merta. Bahkan tidak diharamkan pula kalau para akademisi melakukan eksaminasi terhadap putusan yang dianggap oleh masyarakat sebagai putusan yang paling aneh abad ini ya. Nah, mengapa disebut aneh oleh masyarakat? Kalau kita membaca draft putusan itu kan di sana dikatakan bahwa penyebab kematian itu adalah karena alkohol di dalam tubuh korban. Gitu. Tetapi yang tidak disinggung di dalam putusan itu bahwa ada fakta CCTV, ada fakta keterangan saksi-saksi. Tadi saya katakan putusan hakim itu ada dua kode dasarnya. Yang pertama itu putusan didasarkan pada sekurang-kurangnya dua alat bukti dan keyakinan hakim. Nah, mungkin hakim itu berkeyakinan sesuai dengan keterangan ahli gitu bahwa penyebab kematian itu adalah alkohol. Tetapi fakta lain itu dikesampingkan. Nah, ketika mengesampingkan fakta lain dan secara kasat mata dipertunjukkan di media sosial bagaimana korban itu meninggal dengan mengenaskan. Pada titik itulah rasa keadilan masyarakat terusik dan di mana-mana sekarang orang mulai demo gitu. Ini memang jadi contoh yang baik ya, baik dalam arti bagaimana penegakan hukum itu bisa dilaksanakan dengan adil. Tapi pertanyaannya begini Bang, tadi Pak Heri Firmansyah, pakar hukum pidana mengatakan inilah pentingnya pengawasan melekat kepada hakim. Tentunya kan kita tetap harus menjunjung juga tinggi asas praduga tak bersalah, bahwa hakim juga jangan-jangan memang tidak menerima apapun yang dituduhkan selama ini. Kalau kemudian itu yang terjadi Bang, apakah kemudian Mahkamah Agung nanti serta-merta harus membalikan putusan? Misalnya dituntut 12 tahun, ya sudah dikembalikan, dituntut dihukumnya 12 tahun, semata-mata karena masyarakat semua berteriak semacam itu. Atau seperti apa sebetulnya? Ya tadi di awal saya katakan ada asas dalam hukum itu yang mengatakan bahwa apapun yang diputuskan hakim itu harus dianggap benar dan dilaksanakan. Kebenaran bahwa di pengadilan tingkat pertama itu kebenarannya itu dan harus dilaksanakan itu adalah terdakwa itu bebas gitu. Nah, apakah kebenaran inilah yang diuji di tingkat kasasi? Nah, apakah di tingkat kasasi itu putusan hakim nanti dipengaruhi oleh tekanan publik? Kalau kata orang Jawa Timur itu, walaupun langit runtuh itu, hukum itu harus tetap tegak gitu kan. Ya itu kan teorinya Bang. Tapi kalau praktiknya kan dengan begitu besar tekanan, termasuk dari anggota DPR. Ini kan kalau saya membaca anggota DPR kelihatannya juga semakin terdorong untuk menegasikan anggapan orang bahwa kasus ini terjadi lepas Ronald Tanur karena anak sesama koleganya begitu kan, siapa tahu ada seperti itu. Nah, ini tekanan yang kuat seperti itu kan
kalau saya jadi hakim di Mahkamah Agung, serta-merta saya akan miring, Bang. Saya akan mengatakan, ya memang salah ini putusan Pengadilan Negeri Surabaya. Ya loh, saya harus mengatakan secara terang benderang ya, bahwa kasus Surabaya adalah puncak dari bagaimana ketidakberesan di dalam sistem peradilan kita. Kita tahu saat ini juga ramai dengan kasus di Cirebon yang diputuskan tahun 2016 gitu kan. Yeah. Sekarang di Surabaya dan semuanya mempersoalkan putusan hakim gitu. Nah, mempersoalkan putusan hakim di dalam negara hukum sesuatu presiden buruk. Karena itu hakim-hakim di Indonesia mestinya mengoreksi diri sehingga memutuskan benar-benar hanya berdasarkan alat bukti dan keyakinan, bukan berdasarkan pesanan gitu. Itu yang paling penting kan. Itu kan pesanan ini harus dibuktikan juga nih Bang dalam kasus di kematian dini ini seperti apa. Saya juga masih berpikir Bang Gaudens, kalau dalam prosesnya ini kan kejadian tewas itu Oktober 2023, diputus 24 Juli. Pertanyaannya adalah apakah kemudian di Mahkamah Agung fakta-fakta itu akan ada sesuatu yang baru, atau memang nanti apa yang akan menggerakkan atau memastikan keputusan dari hakim-hakim agung di Mahkamah Agung. Tapi kita harus jeda dahulu dan pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @Media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami, dan sekarang kita akan mendengarkan Bang Gaudens pendapat dari pemirsa Metro TV dulu terkait dengan editorial pagi ini. Kita saat ini sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Medan, Sumatera Utara. Ada Pak Sukiwi. Pak Sukiwi, selamat pagi. Ya, selamat pagi, Bung Leo. Selamat pagi Pak Sukiwi. Bagaimana Pak? Kita melihat ada harapan kita semua masyarakat, ada keadilan di kasus tewasnya Dini. Tapi kalau menurut Anda seperti apa Pak Sukiwi? Silakan Pak. Kita sebenarnya sangat prihatin, kita sangat sedih. Akhir-akhir ini kita terus disuguhkan dengan kasus-kasus di mana keadilannya yang tidak jelas, sehingga dapat menimbulkan tekanan daripada publik, sehingga baru bisa terjadi satu keadilan. Ini satu hukum, satu keputusan hukum yang sangat tidak baik. Ya, kita hidup di negara yang Pancasila, kemudian negara yang demokrasi. Sebenarnya hal-hal demikian kalau terjadi ini sangat berbahaya. Kita prihatin juga dan sedih lihat begitu banyak kasus-kasus yang mana yang keputusannya sangat tidak adil, yang mana yang berkuasa, yang punya uang, itulah mereka yang menang. Sehingga orang-orang yang lemah itu ya selalu kalah. Jadi dalam hal ini, kalau ini diteruskan, ini dibiarin, ini sangat berbahaya. Jadi harapan kami ya sebagai rakyat biasa, rakyat kecil ini kepada Presiden. Ini kembali lagi kepada Presiden. Dalam hal ini karena apa? Ini semua orang akan melihat kepada yang di atas. Yang di atas, yang tertinggi di Indonesia Republik ini kan seorang presiden. Jadi presiden ini ya harus tegas. Ya, presiden itu harus memberi teladan, presiden ini harus memberi contoh. Ya,
mana yang harus ditegaskan. Jangan dibiarin terus. Ini berbahaya. Kalau hukumnya tidak tegas, hukumnya tidak jelas, ya ekonomi juga terpengaruh. Ya bisa mempengaruhi semuanya. Makanya harapan kita, di mana semua pejabat-pejabat ini, marilah komitmenlah sungguh-sungguh membangun negara ini. Jangan selalu kita hanya katakan NKRI harga mati, tapi kita mematikan NKRI. Itu jangan sampai terjadi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sukiwi di Medan, Sumatera Utara untuk pendapat Anda. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Sukiwi ada Pak Yunus Luat di Tanjung Selor, Kalimantan Utara. Pak Yunus, selamat pagi. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Keadilan untuk Dini dan keluarga. Ya, silakan Pak. Kami sangat-sangat berharap bahwa pemenuhan hak atas keadilan bagi korban Dini, Sera Afrianti, beserta seluruh keluarga yang diduga tewas dilindas dan dianiaya oleh pelaku. Itu harus dipenuhi. Jangan dibiarkan. Mohon maaf seperti yang Pak Sukiwi katakan tadi. Ya, kalau karena uang terus dibelok-belokkan terjemahan apa yang sudah dibuat oleh JPU, jaksa penuntut umum sudah berkeyakinan membuat penuntutan, tetapi kok diputuskan lain. Nah, mari bekerja sama untuk benar-benar penegakan hukum. Jangan, saya tidak menuduh, jangan karena uang, sebagaimana yang saudara saya katakan tadi Pak Sukiwi, ada indikasi seperti itu. Mungkin karena uang berbeloklah arti terjemahan keadilan hilang. Kasihan kita, bagaimana keluarga yang tidak punya uang. Atas nama pribadi dan keluarga, seluruh warga masyarakat Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara, kami menyampaikan turut berduka cita kepada keluarga yang ditinggalkan Tuhan. Terima kasih Pak Yunus Luat di Tanjung Selor, Kalimantan Utara. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Yunus ada Pak Edward di Curup, Bengkulu. Pak Edward, selamat pagi. Selamat pagi Metro TV. Jadi dengan ada dunia persilatan di peradilan Indonesia ini agak memprihatinkan kita. Saya sehingga teringat seperti yang kata Bung Leonard, ada 3 anekdot akronim yang membuat kita jadi miris gitu loh. Apa itu, Pak? Hakim hubungi aku kalau ingin menang. KUHP kasih uang habis perkara. Jadi yang begini-begini rupanya memang kita yakin betul bahwa hakim itu ada prinsip dalam pelaksanaan tugasnya. Lebih baik membebaskan yang bersalah daripada menghukum yang tidak bersalah. Dia sesuai dengan keyakinannya karena dia adalah orang kedua, wakil Tuhan yang menentukan nasib orang. Tetapi dengan fakta-fakta yang ada yang disampaikan selama ini, yang dibeberkan oleh masyarakat, oleh saksi, oleh apa, mestinya jadi bahan pertimbangan. Itu satu. Yang kedua, saya takut nih dengan adanya kasasi yang dilakukan jaksa. Dalam kasasi itu kan hakim MA kan nggak boleh melihat bukti kan, cuma menilai proses persidangan yang bisa dinilai. Nah ini yang kita khawatirkan. Mudah-mudahan hakim MA nanti seperti yang diharapkan oleh Bung Leonard tidak miring-miring kemana-mana, betul-betul menegakkan keadilan. Kalau memang salah, kalau mau putuskan, ini adalah suatu tindak pidana juga. Kalau perlu buktikan bahwa mereka adalah melanggar hukum, hakim-hakimnya buktikan, dan jangan beri mereka kesempatan untuk menjadi hakim lagi seumur hidup orang-orang ini. Karena apa? Mencederai rasa keadilan masyarakat yang luas. Yang ketiga, ada anggota DPR sekarang yang berteriak-teriak. Saya setuju, wakili rakyat. Tetapi maksud saya harus adil. Kalau ada kepincangan-pincangan di DPR juga ungkapkan. Jangan giliran gajah di seberang lautan kelihatan, semut di seberang lautan kelihatan, gajah di depan mata nggak kelihatan. Apa yang nggak dilakukan DPR dengan baik? Ungkapkan juga, mereka kan wakil rakyat. Jangan cuma giliran begini, wah berani berteriak kuat-kuat. Tapi giliran sendiri, legalisasi membuat aturan-aturan undang-undang yang selama ini mincang-mincang nggak ada yang bersuara. Ini yang saya sesalkan. Mudah-mudahan keadilan yang kita harapkan ini akan tegak dengan sebenarnya. Baik, terima kasih Pak Edward di Curup, Bengkulu untuk pendapat Anda. Selamat pagi Pak. 3 pemirsa kita, Bang Odes, melihat dan berharap bahwa memang ada keadilan. Tapi kembali lagi pertanyaannya, apakah hakim MA nanti benar-benar bisa melihat dengan jernih tanpa kemudian terpengaruh begitu rupa oleh tekanan publik termasuk anggota DPR? Ya tentu hakim
kasasi itu kan tergantung bagaimana konstruksi hukum yang akan disampaikan oleh jaksa penuntut umum ya. Karena yang kasasi itu adalah jaksa penuntut umum, itu yang pertama. Jadi tergantung sepenuhnya konstruksi. Yang kedua yang harus kita ingat bahwa di tingkat kasasi itu sudah tidak lagi berbicara tentang apa? Bukti dan fakta. Tidak dihadirkan di ruang sidang bukti dan fakta itu, tetapi yang dibahas di tingkat kasasi itu adalah bagaimana penerapan hukumnya. Karena itu kita berharap dan banyak juga masyarakat yang mulai berharap agar jaksa penuntut umum ketika mengajukan kasasi itu benar-benar mengedepankan persoalan-persoalan hukum yang diduga tidak diterapkan di tingkat pengadilan negeri. Tadi saya katakan bahwa berdasarkan putusan pengadilan itu korban itu meninggal karena alkohol. Pada di tempat lain berserakan fakta-fakta bahwa ada kekerasan yang dialami oleh perempuan Malang itu. Tapi kalau kita melihat Bang sejauh ini, apakah kemudian ini pertanyaan berikutnya adalah begini Bang. Kalau nanti kasasi itu sudah berjalan dan jaksa memang sudah menyusun dengan baik, apakah apapun yang diputuskan Mahkamah Agung nanti kan itu akan menimbulkan juga pro dan kontra. Apakah yang dinamakan keadilan itu artinya persis sama dengan yang dituntut jaksa 12 tahun penjara, atau bisa lebih berat, atau bisa lebih ringan tapi bukan putusan bebas seperti yang diputuskan Pengadilan Negeri Surabaya? Ya, kalau bagi saya itu kalau yang disebut keadilan itu, kalau memang Tanur itu tidak bersalah untuk apa dihukum. Tetapi kalau dia bersalah jangan pula ditutup-tutupi fakta hukumnya. Nah karena itu, karena ada negara, kepentingan keluarga yang diwakilkan kepada negara sekarang ini sedang berproses di dalam kasasi, itu artinya negara itu menuntut keadilan untuk korban Dini ini. Nah, di dalam proses itu kita berharap hakim-hakim di Mahkamah Agung, tadi saya katakan secara paralel harus dilakukan oleh Badan Pengawas Mahkamah Agung untuk mengusut dugaan-dugaan lain yang terkait dengan 3 hakim di PN Surabaya, dan juga Komisi Yudisial itu wajib mestinya menindaklanjuti, apalagi keluarga korban sudah mengajukan permohonan kepada Mahkamah Agung, Badan Pengawasnya, kepada Komisi Yudisial, bahkan sedang mempertimbangkan untuk melaporkan juga ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Tadi ada Pak Sukiwi ya yang ujung-ujungnya bertanya atau meminta Presiden Bang untuk kemudian turun tangan juga di dalam kasus ini. Apakah memang harus seperti itu? Yang kedua, apakah memang bisa? Karena kan ini kan lembaga peradilan ya, justisia kan tidak boleh diintervensi oleh kekuasaan, oleh eksekutif. Ya mungkin makna yang terkandung di dalam usulan Pak Sukiwi itu meminta Presiden untuk turun tangan itu maksudnya bagaimana Presiden memberi contoh mematuhi hukum gitu kan. Karena kita tahu bahwa kita mengenal trias politika, tidak bisa saling intervensi di antara cabang-cabang kekuasaan itu, tetapi DPR punya kewajiban untuk melakukan pengawasan. Pengawasan itu tidak langsung kepada hakimnya, tetapi pengawasan itu kepada Mahkamah Agung. Karena itu DPR akan memanggil Mahkamah Agung untuk melakukan rapat kerja terkait dengan kasus ini gitu. Kita melihat kasus ini dan ada sekian kasus yang lain, tadi Bang Godong sudah sempat sebut ada kasus di Cirebon begitu ya. Kan ini kemudian membuat kita semua bertanya, apakah memang masih ada peradilan yang benar di negeri ini? Meskipun kasus Cirebon itu kan kita lihat kasus terakhir Bang, banyak orang memuji putusan hakim yang membebaskan yang salah tangkap ini kan, yang salah didakwakan ini. Pertanyaannya adalah apa pentingnya keputusan dari putusan Mahkamah Agung dalam kasus Ronald Tanur dan Dini ini bagi masyarakat keseluruhan? Karena ada juga yang bertanya seperti itu, kenapa sih ini kan kasus satu kasus saja hanya di Surabaya, kemudian kita semua energi konsentrasi tersita untuk hal ini, apa pentingnya Bang? Tapi buat saya itu ada satu hal yang sangat penting ya. Kasus Cirebon maupun kasus Surabaya ini
justru menyatukan perasaan masyarakat yang haus akan keadilan. Tampak sekali di ruang publik di mana-mana orang speak up, orang berbicara tentang bagaimana penegakan hukum di negeri ini yang tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Tadi saya katakan kepastian hukum memang terjadi dalam kasus Cirebon. Kepastian hukum itu terjadi di dalam kasus Surabaya. Tetapi persoalan yang dirasakan masyarakat sekarang itu adalah persoalan keadilan dan kemanfaatan hukum itu. Untuk apa sih hukum itu dibuat? Bahkan di dalam konstitusi kita itu tegas-tegas dikatakan Indonesia berdasarkan negara hukum. Tetapi hukumnya itu tidak dirasakan oleh rakyatnya. Jangan sampai keadilan itu hanya dirasakan oleh segelintir orang, tetapi sebagian besar masyarakat sekarang ini tidak merasakan keadilan. Tetapi yang harus kita ingat bahwa hal yang paling menarik dan sangat baik akhir-akhir ini itu soal kesadaran masyarakat akan hukum, itu yang pertama. Dan yang kedua, ada perasaan yang sama di kalangan sebagian besar masyarakat tentang tuntutan rasa keadilan itu sendiri. Bagaimana kita memastikan hakim-hakim Mahkamah Agung dan juga sebelumnya jaksa yang menyusun kasasinya itu bisa benar-benar bekerja dengan sebaik-baiknya? Apakah harapan masyarakat akan keadilan itu bisa terpenuhi? Akan kita bahas di bagian berikut. Bang Gaudes dan pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia. Segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami dan kita ada di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Bang Gaudes, bagaimana kita benar-benar mengawal jalannya nanti sidang kasasi di Mahkamah Agung? Karena kalau agak lama atau ada kasus lain yang lebih panas begitu, lebih heboh, kita bisa lupa nih Bang. Ya, yang paling penting itu mengawal agar hukum itu berjalan tegak lurus. Untuk mengawal hukum berjalan tegak lurus itu tentu di hulunya itu ketika sebuah kasus yang mesti dipelototin itu ya polisinya. Ketika polisi itu kan berkas itu dilimpahkan ke kejaksaan gitu. Dari kejaksaan baru ke pengadilan. Nah, dalam berbagai kasus seperti kasus Cirebon itu mungkin sekarang orang sadar kok dari hulu sampai hilirnya begitu ya, gitu kan? Itu semua bagian kelihatannya menyumbangkan kekeliruan begitu ya. Dari hulu sampai hilir itu kok begitu ya? Apa tidak ada hati nurani lagi gitu? Kalau kata Leo kan itu tetap menjaga hati nurani kan. Nah itu yang kedua dalam kasus Surabaya. Kita lihat bahwa walaupun tadi diperdebatkan apakah tuntutan 12 tahun itu sudah pas atau tidak, tetapi tuntutan 12 tahun aja tidak dikabulkan, tapi hakim punya pendapat lain. Nah pada titik itu kita harus katakan kita harus menghormati putusan hakim, karena ini negara hukum gitu, ada jalur lain untuk memperjuangkan keadilan itu. Nah, perjuangan keadilan itu yang perlu dikawal itu oleh masyarakat. Bagaimana kasus ini dibahas di tingkat kasasi secara terbuka dan transparan. Karena itu ya perlu diawasi juga hakim-hakim. Nah, pertanyaan paling penting, apa ada harapan masyarakat di Mahkamah Agung? Untuk kasus-kasus tertentu harapan itu sudah hilang ya. Bagaimana misalnya Mahkamah Agung membebaskan koruptor atau mengkorting putusan. Tetapi dalam kasus tertentu kita harus angkat topi juga kepada Mahkamah Agung. Jadi karena ini lembaga hukum ya kita harus menghormatinya. Kita berharap betul apa yang akan terjadi ini benar-benar bisa jadi pembelajaran bagi kita semua. Tapi apakah kalau misalnya pun nanti putusan MA itu membalikkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya, ada hukuman yang tegas bagi terdakwa, apakah itu bisa kita artikan bahwa peradilan dan hukum, penegakan hukum di Indonesia itu sudah kembali on the right track, Bang? Ya belum tentu sih. Tadi kata ahli tadi itu kan pengamat tadi ya,
jangan semuanya dilimpahkan ke atas gitu loh. Seakan-akan pengadilan Iya. negeri itu hanya tukang pos gitu kan, hanya membawa surat, Melalukan saja. melakukan saja baru di atas baru diputuskan. Nah, bagaimana keadilan itu harus ditemukan dari tingkat pertama, Yeah. peradilan tingkat pertama. Jangan di benteng terakhir, apalagi kalau bentengnya runtuh nanti kan. Ini pertanyaan besar kita dan harapan kita adalah bahwa memang para hakim ya bisa meningkatkan lagi kinerjanya. Ya, hakim itu wakil Tuhan dan putusan itu irah-irahnya itu atas nama Tuhan. Iya. Mestinya ya ingat-ingatlah. Baik, kita harap itu yang terjadi. Bang Gaudensius Suhadi, terima kasih sudah hadir di tempat ini. Selamat pagi, Bang. Pagilah. Pemirsa, kematian Dini jangan sampai menjadi sia-sia. Dini harus menjadi simbol perlawanan bagi manusia-manusia keji yang gemar menganiaya perempuan. Asalkan semua pihak, termasuk lembaga peradilan, mau ikut ambil bagian. Jangan tutup mata terhadap perkara kekerasan berujung maut yang barang bukti serta kesaksiannya sudah begitu terang benderang disajikan di pengadilan. Kita tunggu sama-sama seperti apa keadilan ini akan terwujud. Saya Luna Samosir berterima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia itu pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.